Baik, Baraka Yusuf, kita ketemu lagi. Kita lanjut bicara dengan Mayor Jenderal TNI Dadang Hendra Yuda. Bagaimana tentang mulai terbentuknya Koncap, komponen cadangan, sehingga tahun ini 2023 ini udah tahun ketiga. Kang Dadang, kita melihat pertahanan Indonesia itu untuk komponen utamanya kan TNI ya? Ya, betul. Zaman kita dulu 85 tuh udah diajari ya? Ya. Komponen utama TNI, komponen Cadangan, komponen pendukung ya. Tapi tidak pernah bisa diimplementasikan. Iya. Karena apa? Nggak ada regulasi yang jelas. Regulasinya nggak jelas ya? Mungkin kalau boleh jelaskan ini dari awal. Ya, boleh. Itu Baraka Yusuf biar paham kenapa komponen cadangan ini sangat berarti dan sangat perlu sekali untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan penduduknya yang 270 juta kurang lebih ya, dengan TNI hanya kurang lebih 400.000 ya. Komponen cadangan sangat dibutuhkan. Nah, coba Kang Mas Dadang silakan dijelaskan kepada Kang Yusuf ini. Ya, jadi kalau saya berbicara masalah komponen cadangan ini ceritanya sangat panjang Kang Yusuf. Ya. Kita ini kan doktrin kita ini kan SISAN Kamrata. Ya. Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Ya, kalau kita lihat urut, kita ini sebagai generasi muda ini harusnya malu. Coba bayangin aja, ya. 17 Agustus 45 itu, ya, kita dengan kondisi yang begitu memprihatinkan, benar ya, kita keluar dari penjajahan, merdeka dan sebagainya, dengan kondisi yang carut marut seperti itu. Para founding father kita mampu membentuk atau membuat sebuah, kemudian membuat produk ya, hukum sebagai sumber hukum kita yang sampai sekarang ini Undang-Undang 45 ini masih banyak diadop lah ya. Ya, masih sangat-sangat cocok. Nah, saya melihat di sini kita bayangkan tentunya setelah ada produk Undang-Undang 45 ini ada turunannya. Ya, UUD 45 ya. Dalam pertahanan itu ada pasal 27 dan 30 ya. Jadi kalau kita melihat dari situ, jadi para pendiri bangsa ini sudah memikirkan segala sesuatunya. Salah satunya adalah tentang bela negara. Di situ tertuang dalam pasal 27 dan 30. Pasal 27 di situ disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut bela negara. Nah, bagaimana itu implementasinya? Iya kan? Yang saya bilang tadi itu loh, bela negara itu gampang bagi orang-orang yang banyak karya, bukan banyak gaya. Kemudian 30 di sini, ya, bagaimana warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Nah, dari situ coba bayangin aja, ya, undang-undang tentang pertahanan negara itu lahir 57 tahun yang lalu setelah disimplifikasi. Keluarlah Undang-Undang Nomor 3 2002, bayangkan saja. Setelah 57 tahun baru ada undang-undang tentang pertahanan negara. Luar biasa ya kita dari ya. Situ, untung aja kita nggak bubar lagi negara ini ya. Ya, jadi kita membayangkan bahwa membuat sebuah produk undang-undang regulasi itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Jadi bukan lahir begitu saja. Setelah itu 17 tahun kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 23 2019 yaitu PSDN, Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Nah, di situ ada 5 hal Kang Yosef. Ada 5 hal di situ. Yang pertama berbicara masalah bela negara, kemudian komponen pendukung, kemudian komponen cadangan. 3 ini kalau sudah terwujud bagaimana dimobilisasi. Nah, ini saya juga beruntung karena saya dilantik tanggal 1 Oktober 2020 setelah undang-undang itu lahir. Undang-undang pertahanan negaranya udah bukan. Undang-undang PSDN 23 2019 itu sudah diketok, dianukan. Kemudian kita lanjutkan membuat peraturan pelaksanaannya, ya, peraturan pelaksanaan itu. Sehingga tahun 2021 kita mulai mengimplementasikan bagaimana membentuk komponen cadangan. Saya pertama agak sedikit khawatir
ada nggak yang mau? Karena Ada kan yang sukarela. sukarela ya. Ini kan sukarela. Tidak seperti negara lain ya. Negara wajib lain ya. wajib, ya kan? Negara Ini lain wajib. sukarela. Tapi ternyata apa Kang Yusef? Setelah kita berbicara dengan jajaran TNI, Polri, ya, kemudian pemerintah daerah, para pengusaha, masyarakat. Tahun itu 2.500 kita mau ambil. Yang daftar, saya buka, tidak ada 1 bulan tuh sudah hampir 20.000, bayangin aja. Saya tuh sampai saya menangis, ya, sampai saya tuh luar biasa cintanya para pemuda Indonesia ya untuk bergabung, ya, untuk dengan menjadi komponen komponen cadangan. cadangan. Bukan pekerjaan ya. Padahal komponen cadangan itu bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan ya. Bukan pekerjaan. Ada guru, ada PNS, ada mahasiswa, ada dosen. Saya bilang, ngapain kamu ikut Pak? Saya cinta negara ini Pak. Ya, dan saya motivasinya itu sangat simpel. Ya, saya ingin mendidik diri saya Pak. Karena saya tahu bahwa pendidikan dasar militer ini akan membentuk disiplin saya. Ya, saya akan menjadi manusia lebih bagus. Ya, sehingga saya bisa yang dibanggakan untuk saya. Saya ngerti bahwa ini bukan pekerjaan. Karena begini Kang Yusef, begitu mereka mendaftar, itu ada tesnya, ada tes kesehatan, ada tes administrasi, kemudian ada tes jasmani, ya, ada psikologi. Kenapa psikologi? Karena mereka bawa senjata kan nanti. Tes ada juga. Ada. Karena jangan sampai digunakan yang nggak benar. Nggak benar. Jadi orang yang kita pilih ini memang orang-orang yang sehat jasmani, sehat rohani, ya. Kemudian mereka bisa mengikuti latihan selama 3 bulan, ya kan? Dan ternyata antusias ini luar biasa. Buat saya luar biasa. Itu di gelombang pertama itu tahun 2021 ya? 2021, 2.500 orang. 2021, 2.500 orang mereka bisa. Iya. Komponen cadangan yang udah dilatih. Iya. Mereka sangat luar biasa. Bayangkan saja, mereka yang tidak ngerti apa-apa, kita asramakan, kita berikan perlengkapan lengkap, kita tidak ada libur mereka kecuali 3 bulan itu ya. Kecuali ada keluarga kemalangan, ada sakit. Tapi kalau yang kecil-kecil nggak ada. Ini untuk menjaga kontinuitas, ya, keberlanjutan sehingga mereka nanti benar-benar 3 bulan itu. Semuanya kita siapkan, makannya, tempat tidurnya, perlengkapannya. Jadi mereka tinggal ngikutin aja. Bagaimana latihan berbaris, bagaimana kompas, bagaimana survival, bagaimana menembak dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi sebuah satu kesatuan, esprit de corps, punya kemampuan sendiri. Nah, selama 3 bulan ini mereka juga diajari banyak pengetahuan. Ya, pengetahuan di luar militer, di dalam militer, ya. Seperti contohnya PBB saja. Sebenarnya PBB ini adalah kelihatannya hal sepele. Ini sebenarnya untuk melatih mereka. Kalau kita mau memimpin, harus siap untuk dipimpin. Padahal cuma hadap kiri, hadap kanan, hormat, dan lari bersama-sama. Ini sebenarnya hal-hal kecil, tapi sebenarnya melatih diri kita. Ya, bagaimana loyalitas, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana cinta terhadap tanah air dan sebagainya. Itu kita buatkan mereka, dan hasilnya ini sangat luar biasa. Kang Yosef, untuk gelombang pertama di Kodam 5, Jawa Timur, itu 500 orang. 162 itu dari saudara-saudara kita yang dari Papua. Mereka latihannya di Surabaya. Kemudian Kodam 4, ya, Kodam 4 itu di Magelang, di Semarang, ya, 500 orang. Itu dari mana aja itu? Ya, seluruh Jawa Tengah. Jawa Tengah mereka jadi satu. Kemudian yang di Bandung, ya, Bandung Raya, di sini 500 orang. Kodam Jaya juga 500 orang. Kemudian Kalimantan tuh Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Latihannya di Singkawang. Di Singkawang, ya. Jadi mereka berbondong-bondong, ya, untuk ikut. Latar belakangnya macam-macam. Saya juga kaget. Ada yang dari dosen, ada yang bisnis, ada yang bisnis, ya, kemudian ada PNS, ada mahasiswa, ada petani, ya, ada guru. Luar biasa, sampai kaget-kaget saya. Bapak kenapa? Pak, saya ingin melatih diri saya. Ya, saya ingin menjadi orang-orang yang lebih baik. Saya ingin menjadi role model. Saya ingin
memberikan hal positif di lingkungan saya, diri saya, keluarga saya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa. Itu berarti konsep komponen cadangan ini luar biasa sebetulnya. Makanya para pemuda, laki, perempuan, umur minimal 18 tahun ya. 18 tahun. 18 tahun sampai 35 tahun itu mari kita bergabung di sini. Karena memang negara itu membutuhkan semua pemuda ya. Jadi komponen cadangan ini Ya. sebenarnya sudah berlaku di semua negara. Ya. Ya. Ngomong-ngomong ini kadang-kadang saya lihat data-data yang ada di dunia ya. Ada Cina sampai Singapura, ada Cina, Amerika, Rusia, sampai Singapura tenaga Semua tenaga punya kita. reserve namanya Mereka mereka punya ya. reserve namanya ya. Komponen cadangan itu reserve ya. Ya. Tapi mereka Udah melakukannya berpuluh tahun yang lalu ya. wajib ya. wajib. Karena apa? Negara sadar Iya. ya penyiapan negara yang kuat selain dibentuknya militer Iya. ya, komponen cadangan ini bagus ya. Iya. Kan sewaktu-waktu kalau negara membutuhkan Tinggal kita sudah punya panggil gitu aja ya. memanggil mereka. Iya, tinggal dipanggil aja. Dan kita yakinkan bahwa komponen cadangan ini tidak sembarangan orang untuk Iya. Masuk. menggerakkan. Iya. Harus ada persetujuan secara politik Iya. dari Senayan. Iya. Ya, Presiden Senayan. Senayan baru kita bisa, Panglima TNI baru bisa menggerakkan. Iya. Jadi selama mereka latihan 3 bulan ditetapkan, setelah itu mereka Kembali sesuai dengan profesi masing-masing ya. Yang PNS, yang Iya. dosen-dosen, Iya. yang mahasiswa-mahasiswa, ya, yang jadi petani-petani, silahkan. Setiap tahun kita akan kumpulkan mereka, ya, untuk latihan penyegaran. Artinya biar mereka terlalu segar, ilmunya itu nggak hilang, gitu ya. Ada satuan teritorial di situ, para dandim, mereka bisa berkomunikasi dan sebagainya. Alhamdulillah, semuanya ini untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mungkin para Yosef ingin tahu nih, Kang Mas Dadang nih, perbandingan lah, ini perlu ya, perbandingan komponen cadangan negara lain yang udah ada dengan jumlah tentara aktifnya. Kita kan punya tentara aktif kurang lebih Ya, 400-an lah ya. 400 lah. Darat atau udara ya? Iya, darat, udara. 400. Darat, udara, laut. Ya, 400.000. hanya kurang lebih 400.000. Dengan Sementara komponen cadangan kita baru 6.000. 6.000 ya. 6.000, bayangin aja. Mudah-mudahan tiap tahun terus Iya. ada kita ya. Kita yang paling besar nih, Amerika. Amerika tentara aktifnya kurang lebih 2 jutaan kan, 2.500.000 ya. Komponen cadangannya Hampir berimbang. 2.500.000. Hampir berimbang. Jadi berpuluh-puluh tahun yang lalu mereka udah mereka lakukan. melakukan itu. Kita 76 tahun merdeka Baru sekarang. 2021. Untung itu juga Ya, ada ya. Pak Mayor Jenderal Iya. TNI Dadang Rayuda. Alhamdulillah. Ini Radar 88. Teman-teman semua, kita patut berbangga dengan kawan kita ini. Satu misting dengan kita bisa menggerakkan ini. Ini mudah-mudahan menjadi catatan emas nih untuk 88 ya. Iya. Iya. Di tim ini. Terus kita lihat yang paling kecil, Kang Mas. Kita lihat catatannya yang paling kecil, Malaysia. Malaysia tentara aktifnya 110.000 personil. Tapi komponen cadangannya udah 41.600. Ya. Artinya Malaysia udah dari dulu juga. Melakukan itu. Luar Jadi biasa kita ya. harus mulai. Kalau Iya. kita mau menuju satu sasaran, kita Iya. jangan ragu-ragu. Langkahkan kakimu pertama itu. Iya. Ya, sebelum kalian melakukan hanya sebuah impian, Impian. cita-cita. Iya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu? Kita harus berani. Ya, regulasinya ada, Regulasi dasar udah ada hukumnya sekarang. ada, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk tahun 2023 ini, tadi barusan saya Nanti kita ngobrol. Iya, kita Jangan dulu dia, ya, biar penasaran. Benar, biar penasaran. Nanti kita ulas. Kita di tahun 2021 aja dulu lah. 2.500. Mereka dari berbagai macam profesi yang daftar 20.000. Iya. Padahal itu bukan pekerjaan. Iya, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Bukan.
artinya harusnya kita para pemimpin tidak usah khawatir tentang bela negara Iya. masyarakat Iya, kita. iya. Nyatanya Mereka antusiasnya luar biasa ya. ya. Antusiasnya luar biasa. Jadi sebenarnya bagaimana sih bela negara itu? Bagaimana 5 nilai dasar ini bisa kita sosialisasikan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Kang Yusef? Ya. 1, cinta terhadap tanah Tanah air. air, Bentuknya ya. gimana sih cinta terhadap tanah air itu? Ya, kita senang produk dalam negeri, bener kan? Ya. Kita mengenal budaya kita, bener kan? Adat budaya Adat kita, budaya. kita angkat istilahnya apa ini ya? Adat budaya itu, Ya, saya adat pakai ikat ini aja orang Ya. lihat aneh. Ya. Padahal ini budaya kita. Iya, budaya kita, bener kan? Kita itu ya. Sadar berbangsa dan bernegara. Iya. Kita harus sadari bahwa kita hidup di sebuah negara. Ya. Kalau dikatakan negara itu kan ada teritorialnya, ada masyarakatnya, kemudian ada pemerintah Ada yang pemerintahan. dipilih secara demokratis. Oleh rakyat. Nah, ya. pemerintah ini yang mengatur semuanya jalan pemerintahan. Ya. Benar kan? Ada undang-undangnya, ada peraturan ini, peraturan itu, dan kita sebagai masyarakat bagaimana untuk bisa menjadi warga negara Ya. yang terbaik. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila. Sudah, kita udah nggak usah berpikir Udah yang final macam-macam. ya Pancasila Sudah itu. final, ya, Ya. sudah final. Nggak usah lagi didiskusikan, Iya, ya, jangan lagi didiskusikan. Ini merupakan Pancasila ya. Ya, satu-satunya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membela negara ini dengan benar? Kita harus punya kemampuan bela negara, awal bela negara. Caranya apa? Salah satunya ngikutin konsep, ya. Ya. Kita berbuat berbaik, ngikutin aturan dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu, Kang Yusef. 5 nilai dasar ini kalau sudah masuk dalam hati kita, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara yang besar dan sebagainya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 kita sudah punya 25 tahun pembinaan untuk kegiatan bela negara. Rencana 25 tahun ya. Ya, ujungnya adalah 2045 Indonesia emas. Mas, ya. Bagaimana setiap warga negara ini mempunyai nilai bela negara ini. Jadi tidak mudah terkooptasi, mudah ini karena mereka udah tahu bahwa Indonesia ini negara yang besar, ya. Saya cinta terhadap negara ini, jadi tidak mudah untuk diputarbalikkan, dipengaruhi gitu loh. Karena emang sudah satu-satunya saya warga negara Indonesia dan Indonesia harus menjadi hebat negara ya. yang hebat, Negara hebat, kira-kira ya. seperti kayak gitu. Ya. Jadi ini Barang Yosef, obrolan kita di segmen ini bahwa Komcat yang dilakukan, dikerjakan mulai tahun 2001 itu gelombang pertama. Nanti kita akan cerita lagi tentang komponen cadangan di gelombang kedua di 2022. Kita lihat dulu. Mari kita tunjukkan rasa cinta tanah air dan bakti kita kepada bangsa dan negara. Komponen cadangan terlatih, teruji, dan terpercaya. Salam bela negara. Kini saatnya negara memanggil segenap pemuda-pemudi Indonesia untuk bergabung secara sukarela menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Ayo, daftarkan diri segera.